Ya. Baik, sambil menunggu peserta yang lain, bisa kita mulai dulu nih, Bapak Ibu, untuk pertemuan kita pagi hari ini. Dan kita mau mulai dari doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kali ini kita akan murojaah dari kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya, mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian juga ada isim fa'il, ya. Nah, untuk hari ini kita nanti akan mempelajari tentang kata-kata perintah yang ada dalam ayat Al-Qur'an. Namun sebelumnya bersama-sama kita baca dari kaidah fi'il madhi, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya. Kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Fa'ala, Fa'ala fa'alu, fa'ala, Fa'altum fa'altu, fa'altu fa'alna, fa'alna fa'ala, fa'ala dia dia telah mengerjakan, mengerjakan fa'alu fa'alu, mereka mereka telah telah mengerjakan mengerjakan, fa'alta, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum, fa'altum kalian kalian telah telah mengerjakan mengerjakan, fa'altu, aku telah mengerjakan, fa'alna, kami telah mengerjakan. Ya, kemudian selanjutnya kita murojaah di fi'il mudhari'. Ya, yaf'alu, yaf'aluna. Monggo silakan. 1, 2, 3. Yaf'alu, yaf'aluna. Taf'alu, taf'aluna. Af'alu, naf'aluna. Yaf'alu, dia mengerjakan. Yaf'aluna, mereka mengerjakan. Taf'alu, kamu mengerjakan. Taf'aluna, kalian mengerjakan. Af'alu, aku mengerjakan. Naf'alu, kami mengerjakan. Oke, baik. Selanjutnya, di dua pertemuan terakhir sudah kita bahas tentang isim fa'il, kata pelaku yang sering keluar dalam Al-Quran. Dan kita mulai dari kata pelaku dengan pola yang pertama, fa'il. Ya, kita baca untuk kaidahnya bersama-sama. 1, 2, 3. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'iluna, fa'ilina, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Ya, ini untuk kata pelaku dengan pola yang pertama. Kemudian kata pelaku yang kedua adalah dengan pola muf'il. Ya, diawali dari mim dhammah, muf'il. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan. 1, 2, 3. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'iluna, muf'ilina, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, baik. Nah, jadi ini semuanya kaidah-kaidah yang harus kita hafalkan, harus kita pahami betul dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan kemudian
isim fa'il. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang fi'lul amr, Bapak Ibu. Ya, fi'lul amr. Kata kerja perintah yang seringkali kita dapati dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Oke. Nah, terlebih dahulu kita lihat bahwa dalam fi'lul amr itu ada paling tidak 6 pola. Ya, kalau secara kaidah bahasa Arab sesungguhnya fi'il amr itu ada 6 pola, ya. Dengan dhamir kata ganti orang untuk anta, kamu, antuma, kamu berdua, antum kalian, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang sering keluar dalam Al-Quran itu hanya ada 2 saja. Dari 6 pola yang ada dalam kaidah bahasa Arab, fi'il amr kata kerja perintah yang sering kali keluar dalam Al-Quran hanya ada 2. Yaitu untuk kata ganti orang anta dan antum. Kamu dan kalian. Yang lain sangat jarang untuk kita temukan. Maka yang paling utama kita hafalkan kaidah yang sering keluar dalam ayat Al-Quran dengan dhamir anta dan antum. Nah, kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam kata perintah itu. Kita bisa melihat terlebih dahulu dari fi'il mudhari' kata kerja sekarang. Kalau kata kerja sekarang kamu dan kalian itu adalah taf'alu, taf'aluna, ya, maka untuk mengganti dan merubah ke pola kata kerja perintah adalah taknya dihilangkan diganti dengan al-hamzah wasal, dan untuk kalian itu nunnya dihilangkan, sedangkan untuk kamu dhammah yang ada di huruf lam itu disukunkan. Nah, maka akan jadi seperti ini, ya. Taf'alu, if'al. Kemudian ta'maluna atau taf'aluna menjadi if'alu, ya. Nah, jadi ini perubahannya dari fi'il mudhari' ke fi'il amr. Kata kerja sekarang ke kata kerja perintah melihat dari pola fi'il mudhari' terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini ada kata dari ta'mal menjadi i'mal, tasbir menjadi isbir, ya. Nah, dalam ayat Al-Qur'an ada dalam surah Al-Baqarah misalkan di ayat 60. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Idrib. Apa artinya idrib, Bapak Ibu sekalian? Idrib dari kata yadribu, ya, tadribu, kamu memukul. Maka kalau pukullah kamu, nah berarti di sini adalah idrib, ya, sukun di akhir. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pengecualian, ya, untuk kata ta'budu, ya, dan tasjudu yang pertengahannya itu adalah dhammah, maka awalnya juga harus mengikuti harakat yang ada di huruf tengah. Jadi di huruf tengah itu adalah ta'budu adalah ba dhammah, maka awalnya juga harus dhammah. Bud. Tasjudu huruf tengahnya jim dengan dhammah, maka awalnya juga mengikuti usjud. Nah, begitu, okay? Nah, jadi ini untuk pengecualian yang huruf tengahnya itu adalah dhammah, maka awalannya juga dhammah. Ubud, usjud, ushkur, ya, dan udkhul dan sebagainya, ya. Tapi secara umum kaidahnya adalah dari taf'al taf'aluna, if'al if'alu. Okay? Baik. Nah, misalkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 35 ada kalimat ya Adamu uskun anta. Ya, wahai Adam, uskun. Tinggallah kamu. Ya. Nah, adapun untuk yang dhamir kata ganti orang antum, kalian banyak, maka taknya dirubah menjadi hamzah wasal dan nunnya dihilangkan dari taf'alun menjadi if'alu, begitu, ya. Bekerjalah kamu atau
kerjakanlah kalian. Oke. Nah, jadi di sini misalkan dari ta'malu menjadi i'mal kalau kalian menjadi i'malu, isbir menjadi isbiru, ya. Nah, kalau yang huruf tengahnya dhammah maka dari u'bud menjadi u'budu, ya, dan seterusnya. Sangat mudah sekali untuk kata kerja perintah yang ada dalam Al-Quran yang sering keluar. Sekali lagi hanya ada dua ini, Anak kiri, Mas. dan kalian. Baik, kita baca bersama-sama kaidahnya terlebih dahulu Bapak Ibu untuk kata perintah. Saya bacakan dan silakan diikuti bersama-sama. If'al kerja, if'alu. If'al kerjakanlah kamu. If'alu kerjakanlah kalian. Nah, kita baca kaidahnya bersama-sama. Dari if'alu begitu. 1, 2, 3. If'alu. If'al kerjakanlah kamu. If'alu kerjakanlah kalian. Sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu kita baca untuk kaidah kata perintah. 1, 2, 3. If'al kerjakanlah kamu. If'alu kerjakanlah kalian. Ya. Nah, jadi hanya dua ini untuk kata perintah yang sering keluar dalam Al-Quran. Ya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang bisa dirubah, misalkan untuk dari kalimat if'al, ya, dari taf'alu kamu mengerjakan, sekarang coba dirubah. Ya. Kalau misalkan kita merubah dari kalimat ketahuilah, gitu ya, ta'lamu, ketahuilah ta'lamu, ya. Berarti kalau kerjakanlah kamu, mohon maaf, ketahuilah kamu, apa kata perintahnya Bapak Ibu? Ketahuilah kamu. I'lam, betul, ya. Kalau ketahuilah kalian, I'lamu. i'lamu, ya, panjang, i'lamu, ya. Taib. Kemudian misalkan dengan pola ibadah dari ta'budu, ya. Beribadahlah kamu, berarti U'budu. iya, u'bud. Nah, beribadahlah kalian, u'budu, ya. Zikirlah kamu, ingatlah kamu, dari kata tazkuru, berarti uzkur. Berzikirlah kalian, uzkuru. Iya. Kemudian dari kata syukur, tashkuru, bersyukurlah kamu. Ishkur. Ushkur. Iya, perlu diingat sekali lagi Bapak Ibu, perlu diingat. Kalau yang tengah itu domah, maka awalannya juga ikut domah. Tashkuru, tashkuru di situ yang tengah adalah domah, kafnya tashkuru, maka awalnya juga ikut domah. Jadinya kalau bersyukurlah kamu berarti bersyukurlah kalian. Ushkuru. Nah, kemudian dari kata sabar, tasbiru, huruf tengahnya itu adalah kasroh. Tasbiru itu huruf tengahnya ba, kasroh, berarti awalannya juga ikut kasroh. Nah, tasbiru menjadi isbir. Bersabarlah kalian. Isbiru. Kemudian beramallah kamu. Beramallah berarti ta'malu, ya. Awalannya ta'malu berarti awalannya kasrah, ya. I'mal, ya. Kemudian yang terakhir, beramalah kalian.
I'malu. I'malu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menentukan huruf harokat yang ada di awal, sekali lagi saya sampaikan, untuk menentukan harokat yang di awal, apakah dhammah atau kasrah, maka bisa dilihat di huruf tengahnya. Kalau huruf tengahnya dhammah, maka awalannya dhammah. Ushkur, u'bud. Kemudian kalau huruf tengahnya kasrah, maka awalannya juga ikut kasrah. Isbir. Ya, isbir. Kalau huruf tengahnya fathah, awalannya bukan fathah, tapi kasrah. Nek fathah kasrah. Iya, kalau fathah itu ke kasrah. Jadi kata perintah yang terdiri dari 3 huruf itu awalannya hanya 2, dhammah atau kasrah. Dhammah berarti huruf tengahnya juga dhammah, yang kasrah huruf tengahnya kasrah atau fathah. Ini. Seperti ikmal tadi, ini. Ta'malu huruf tengahnya fathah, tapi awalannya juga ikut kasrah, ikmal. Ya. Tasbiru huruf tengahnya harakat kasrah, maka awalannya juga kasrah. Nah, jadi hanya ada 2, dhammah dan kasrah. Kalau dhammah ya dhammah di huruf tengahnya, kalau huruf tengahnya kasrah atau fathah, maka huruf awalannya adalah kasrah. Nah, bisa difahami Bapak Ibu? Paham. Insyaallah. Oke, baik. Nah, jadi coba sekarang kita baca sekali lagi bersama-sama untuk wazan fi'il amr yang sering kali keluar dalam Al-Qur'an. U'bud, mulai dari u'bud, ya. U'bud, u'budu. U'bud, beribadahlah kamu. U'budu, beribadahlah kalian. Kita baca bersama-sama dari u'bud. Silakan 1 2 3. U'budu, beribadahlah kamu. U'budu, beribadahlah kalian. Iya, sekarang coba diganti kata u'bud dari kata tasjudu, bersujud atau sujudlah, ya, sujud, usjud. Nah, bersama-sama kita baca usjud. 1 2 3. Usjudu, usjud, sujudlah kamu. bersujudlah kamu. Usjudu, bersujudlah kalian. Kalian. Iya, baik. Kemudian misalkan untuk yang masih dhammah tengahnya uzkur. Ya, uzkur. Bersama-sama ingatlah, ya, ingatlah. 1 2 3. Uzkur, ingatlah kamu. Uzkuru, ingatlah kalian. Nah, kemudian untuk kata syukur, ushkur. Silakan 1 2 3. Ushkur, bersyukurlah kamu. Bersyukurlah kalian. Ya. Kemudian untuk kata sabar, isbir, ya. Sabarlah kamu. Silakan 1 2 3. Isbiru, bersabarlah kamu. Bersabarlah kalian. Iya. Kemudian ketahuilah, ya, ketahuilah, iklam, ya. Bersama-sama silakan 1 2 3. Ketahuilah kamu. Ketahuilah kalian. Iya, kemudian yang terakhir dari ikmalu, coba kita baca yang isyhadu, bersaksilah, ya. Bersaksilah, isyhad, ya. 1 2 3. Isyhad, bersaksilah kamu. Isyhadu, bersaksilah kalian. Nah, dalam ayat Al-Quran seringkali kita temukan Bapak Ibu sekalian kata misalkan isyhad, ya kan? Dalam satu ayat isyhad bi anna muslim, ya kan? Isyhad bi anna muslim.
Ya. Muslim. Saksikanlah bahwasanya kami adalah orang muslim. Begitu. Ya. Dalam ayat Al-Quran, misalkan ada perintah Allah kepada para malaikat dan selainnya, ya, penduduk langit dengan kalimat ya usjud li Adam, ya kan? Usjud li Adam. Berarti sujudlah kamu, ya, atau sujudlah kalau dalam Al-Quran ya usjudu li Adam. Ya. Bersujudlah kalian untuk Adam dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini untuk wazan fi'il amr yang sering keluar dalam Al-Quran. Paham nggih Bapak Ibu? Insyaallah. Sangat mudah sekali. Nggih. Baik, untuk selanjutnya kita latihan ke terjemah ayatnya. Bisa dibuka mushafnya. Yang punya mushaf bisa dibuka. Kita buka ayat yang ke-30. Ya. Kita buka mushafnya ayat 30. Sebentar. Baik, sebentar Bapak Ibu, saya tampilkan dulu mushafnya. Ya. Nah, bisa dibuka ayat 34 surah Al-Baqarah 34 saja, nih, ayat 34. Ya, supaya kita bersesuaian dengan tema kita fi'il amr, ya. Halaman berapa, Tat? Surah Al-Baqarah ayat 34. Surat Al-Baqarah ayat 34. Saya share screen-nya. Ya. Oke, sampun? Sudah terlihat? Sampun. Oke, baik. Surah Al-Baqarah ayat 34. Kita artikan bersama-sama. Mulai dari per kata terlebih dahulu, baru nanti kita baca keseluruhan. Oke. Silakan diartikan apa artinya wa, Bapak Ibu. Dan iz. Jika. Iz. Apabila. 34. Ketika. Ketika. Iya, kalau apabila itu iza, kalau jika in. Iz ketika. Kulna. Kami mengatakan. Iya, kami telah berkata. Kami telah berkata. Nah, di sini fi'il madhi, kami telah berkata. Li. Bagi atau kepada. Berkata lebih tepatnya dengan kata kepada. Malaikah, ya malaikat. Nah, di sini ada kalimat fi'il amr nih. Usjudu. Bersujudlah kalian. Bersujudlah kalian. Li bagi kepada Adam. Pak. Maka sajadu. Nah, mereka bersujud. Kata lampau sajadu. Mereka telah bersujud. Mereka telah bersujud. Illa kecuali iblis. Aba ini jarang keluar dalam Al-Quran, hanya 7 kali dalam Al-Quran keluarnya aba itu artinya enggan. Enggan. Aba itu artinya enggan. Wa dan istakbara sering dari kata takabur. Sombong. Iya, dia menyombongkan diri. Wa dan kana dia adalah ya min dari kafirin orang-orang yang kafir ya. Kemudian ayat 35 wa dan kulna kami telah berkata
Wahai Adam, ya Adam. Adam. Nah, di sini ada kata perintah lagi, uskun. Uskun. Apa artinya uskun, Bu? Uskun. Uskun itu dari kata sakan, sakana itu artinya tinggal. Ya, berarti uskun artinya Tinggallah. tinggallah kamu. Ya, tinggallah kamu. Anta kamu, wa dan zauju. Zauju. Zauj itu artinya pasangan. Ya. Zauj itu artinya pasangan. Ya. Kak. Kamu. Al jannah. Surga. Wa Dan kula. Nah, kula di sini itu artinya adalah kata perintah kula di sini. Nah, ini tadi tidak kita baca. Nah, ini yang masuk dalam pola fi'il amr, kata perintah, tapi jarang keluar dalam Al-Quran. Kalau tadi yang kita pelajari itu adalah yang akhirannya sukun. Nah, uskun, uskunu, usjud, usjudu. Nah, kalau yang akhirannya alif, maka itu maknanya untuk 2 orang. Nah, dari kata kul, makan. Nah, berarti kalau kula dan makanlah kalian berdua. Oh. Kula dan makanlah kalian berdua. Ya. Jadi kalau akhirannya alif itu maknanya adalah kalian berdua. Oke. Kemudian minha darinya. Rogodan semuanya. Rogodan itu sepuasnya. Sepuasnya. Haitsu Apa ya? dalam hadis sering kita dengar, ada hadis yang sering kita dengar begini. Hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, seringkali kita mendengar hadis ini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah. Bagaimana, titik-titik kalian berada. Bagaimana? Nah, haitsu itu bisa di mana atau yang mana. Di mana? Nah, yang mana di sini bisa maknanya adalah yang mana. Bagaimana? Nah, kalau sebagaimana itu haitsuma. Ya. Haitsuma. Ya. Jadi di sini lebih tepatnya diartikan yang mana. Ya. Kemudian berikutnya syi'tuma. Syi'tuma itu dari kata sya'a. Seringkali kita menyebut insya Allah. Ya. Sya'a. Apa artinya sya'a, Bu? Suka. Menghendaki. Ya. Nah, berarti syi'tuma itu kalian berdua menghendaki. Ya. Yang mana kalian berdua menghendaki. Ya. Kemudian wa dan la di sini janganlah. maknanya jangan, betul ya. La di sini maknanya jangan ya. Kemudian taqraba dari kata qarib. Qarib itu sahabat karib, sahabat dekat. Berarti taqraba Dekat. kalian berdua mendekati. Kalian berdua mendekati. Bapak Ibu ingat untuk orang yang jumlahnya 2 orang itu biasanya akhirannya selalu alif. Akhirannya selalu alif. Taqroba di sini berarti maknanya kalian berdua mendekati. Ya. Hadihi ini syajarah Pohon sajarah. Iya, pohon. Pohon. Maka takuna kamu berdua menjadi kalian berdua menjadi dari zalimin orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim ya. Zalimin isim fa'il, polanya fa'ilin, fa'ilun ya, orang-orang yang ya, orang-orang yang zalim. Kemudian satu ayat lagi Bapak Ibu, ayat 36, fa. Maka Azalla
Azalla ini hanya sekali ini saja keluar dalam ayat Al-Qur'an. Kata azalla itu. Azalla itu maknanya menggelincirkan. Menggelincirkan. Iya, Azal. menggelincirkan. Huma Mereka berdua. Mereka. Mereka berdua. Asyaitan. Ya Syaitan. syaitan. Anha. Darinya. Ya, maksudnya dari surga. Maka akhroja Keluar. dari kata Dia mengeluarkan. betul, dia telah mengeluarkan. Maka dia telah mengeluarkan. Huma Mereka berdua mimma dari min dan ma. Dari apa-apa. Dari apa yang karena adalah ya fihi di dalamnya. Maksud dari kata mimma kana fihi artinya begini, Bu. Dari apa yang dahulu mereka berdua pernah di dalamnya. Maksudnya di surga, gitu ya. Baik, kemudian lanjut wa dan kulna kami telah berkata. Ihbitu, nah di sini ada kalimat perintah. Ihbitu dari kata habato. Habato itu artinya turun. Nah, berarti apa artinya ihbitu, Bu? Turunlah kalian. Iya, turunlah kalian. Ba'du sebagian. Kum kalian. Li bagi. Ba'din sebagian yang lain. Aduun seringkali sering keluar ini ya. Musuh. Ya, aduun musuh ya. Kemudian wa dan lakum bagi kalian fil ardi di bumi ya, di bumi atau di dalam bumi. Mustaqarrun itu dari kata istaqarra. Istaqarra itu artinya tempat tinggal. Jadi istaqarra itu tinggal, mustaqar itu tempat tinggal. Kemudian wa dan mata seringkali kita mendengar ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Seringkali kita mendengar itu. Kesenangan. Nah, mata itu artinya kesenangan. Dan kesenangan. Ila kepada. Nah, ke atau kepada, tapi di dalam ayat ini karena menerangkan waktu, maka bisa diartikan adalah sampai. Iya. Sampai. Hinin itu waktu yang ditentukan. Hinin itu mempunyai arti waktu yang ditentukan. Sampai waktu yang ditentukan. Oke, baik. Sekarang saya bacakan per kalimat dari ayat 34. Ya, silakan diikuti bersama-sama Bapak Ibu. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa idh qulna lil malaikati, dan ketika kami telah berkata kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati, kami telah berkata kepada para malaikat. Iya.
Usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka bersujud kecuali iblis. Fasajadu illa iblis, maka mereka bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia menyombongkan diri. Aba wastakbara, dia enggan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia dari orang-orang yang kafir. Wa kana minal kafirin, dan dia dari orang-orang yang kafir. Min bisa diartikan termasuk, lebih tepat juga, dan dia termasuk orang-orang yang kafir atau golongan yang kafir. Nah, kemudian ayat 35. Wa qulna ya Adam, dan kami telah berkata, wahai Adam. Wa qulna ya Adam, dan kami telah berkata, wahai Adam. Uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Uskun anta wa zawjukal jannah, dan tinggallah kamu dan pasangan di surga. Wa kula minha ragadan, dan makanlah kalian berdua darinya sepuasnya. Wa kula minha ragadan, dan makanlah kalian berdua dari puasnya. Iya, haitsu syi'tuma, yang mana kalian berdua kehendaki. Haitsu syi'tuma, yang mana kalian berdua kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dan kalian janganlah mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian menjadi orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma asyaitanu anha, maka dia, saya ulang. Fa'azallahuma asyaitanu anha, maka syaitan menggelincirkan keduanya darinya. Maka syaitan menggelincirkan darinya. Maksudnya dari surga, ya. Dari surga. Fa'akhrajahuma, maka dia telah mengeluarkan keduanya. Maka mereka telah mengeluarkan keduanya. Maka dia telah mengeluarkan keduanya. Mimma kana fi, dari apa yang dahulu mereka berdua pernah di dalamnya. Mimma kana fi, dan dari mereka berdua pernah di dalamnya. Iya.
dari apa yang dari mana? dahulu Dari- mereka berdua Mereka pernah di dalamnya. Dua Ah, pernah di dalamnya. Maksudnya ya Dan dari ya. surga, ya. Baik, kemudian wa qulna ihbitu, dan kami berkata turunlah kalian. Wa qulna Ihbitu, ihbitu, dan kami berkata turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ba'dukum li Ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian lain. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi tempat tinggal. walakin fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di tempat sebagai tempat tinggal. Wa mata'un ila hin, dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. dan sampai waktu Kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Oke, baik. Coba ini ada satu ayat yang tertinggal, nggih. Ayat 37, satu ayat sekalian, nggih. Nah, fa apa artinya Bapak Ibu? Maka Talaki. talaki Iya, bertalaki. Nah, talaki itu dari kata bertalaki. Talaki itu artinya menerima. Ya, menerima. Adam. Min dari Rabbihi, Tuhannya. Kalimat kata-kata ya kalimat. ya. Fa Maka taba'ala. Taba dari kata taubat ya, Bu. Taba. Sebelum saya jelaskan, ada dua kata yang selalu bersambung dengan kata taba. Yang pertama taba ila, dan yang kedua taba'ala. Oh, taba. Kalau taba ila itu kan kepada, ya. Nah, taba ila itu bertaubatlah kepada Allah, bertaubatlah kepada, gitu ya. Jadi misalkan ada ayat yang berbunyi tubu ilallah, tubu ilallah. Berarti apa artinya Bapak Ibu? Taubatlah kalian kepada Allah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Nah, itu kalau taba'ila. Kalau taba'ala itu maksudnya adalah dia Allah telah menerima taubatnya. Gitu. Ya. Dia telah menerima taubatnya. Jadi menerima taubat. Kalau taba'ala itu menerima taubat. Nah, bisa difahami nggak Bapak Ibu? Jadi kalau taba, kata taubat, seringkali huruf yang menyertainya adalah ada dua, ila dan ala. Kalau ila itu dari manusia kepada Allah, kalau ala itu Allah menerima taubat. Nah, jadi taba alaihi, dia telah menerima taubatnya. Betul. Innahu, sesungguhnya huwa dia Allah. tawab, dari kata taubat tadi tawab. Apa tawab? Penerima taubat. Maha penerima taubat. Ar-Rahim, Maha penyayang. Maha penyayang. Coba kita baca secara utuh per kalimat di ayat 37 ini Bapak Ibu, saya baca, silakan diikuti. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Maka Adam menerima kalimat dari Tuhannya.
Fatalaqa Adam kalimat. Maka Adam menerima kalimat dari Tuhannya. Dari Tuhan kalimat. Fataba alaihi, lalu dia menerima taubatnya. Fataba alaihi. lalu Dia menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia maha penerima taubat, maha penyayang. Innahu Tawwabur rahim. rahim. Sesungguhnya dia penerima maha taubat, maha penyayang. Maha penyayang. Iya, oke, baik. Coba sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi kita ulang. Saya hanya membaca ayatnya saja. Silakan Bapak Ibu semuanya mengartikan bersama-sama. Oke, siap? Ayat 34. Wa in qulna lil malaikati, dan ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adama, bersujudlah kepada Sujudlah Adam. kalian kepada Adam. fasajadu illa iblis, maka mereka bersujud kecuali iblis. Mereka aba wastakbara, Engganlah, maka Enggan, dan dia menjemukan dirinya. iya, dia Dan enggan dia dan dia menyombongkan dan diri. menunjukkan menyombongkannya. diri. Akbar. Wa kana minal kafirin, Dan dia adalah ada Dari orang-orang kafir. termasuk golongan orang-orang orang-orang yang kafir. kafir. iya. Wa qulna ya Adamu, Dan Dan kami telah berkata, ya Adam, ya wahai Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kalian kalian dan pasanganmu surga. bersama pasanganmu Di iya. surga. Di Oke. surga bersama Tinggallah surga. kamu Sama. dan pasanganmu di surga. dan pasanganmu di surga. Wa kula minha ragadan, Dan Dan makanlah makanlah kalian dari sepuasnya sepuasnya darinya. haitsu syi'tuma, Yang mana menghendak yang mana bagaimana kalian berkehendak. yang mana iya, kalian berdua kehendaki. kehendaki. kalian berdua kehendaki Wala taqraba hadhihi syajarah, dan Dan janganlah janganlah mendekati kalian pohon belajar ini ya jangan fatakuna minadh dhalimin, maka Iya, kalian akan termasuk golongan orang yang dolim. Iya. ya termasuk orang-orang zalim. iya betul. Fa'azallahuma asyaitanu anha, Lalu Maka menggunakan menggelincir menggelincir pada bergelincirlah keduanya pada sujud. setan telah mengeluarkan kakinya dari surga. maka syaitan telah Syaitan menggelincirkan keduanya keduanya telah menggelincirkan fa'akhrajahuma, di situ. dia telah Maka telah mengeluarkan mereka telah keluarkan maka dia telah dia telah maka dia mengeluarkan telah mereka berdua mereka mimma kana fi, dari apa yang daripada keduanya di dalamnya dari surga. apa Di yang asal. dahulu mereka berdua pernah di dalamnya. Wa qulna bitum, Kami berfirman berkata, mereka berkata turunlah kalian turunlah kalian turunlah iya,
Ba'dukum li ba'din adu. Bagaimana Sebagian kalian kalian bagi sebagian lain. bagi musuh sebagian yang lain. Iya. Walakum fil ardi mustaqarrun. Dan bagi kalian Dan di dalam bagi kalian di dalam bumi bumi tempat tinggal. bumi sebagai tempat tinggal artinya. Wa mata'un ila hin. Dan kesenangan. kesenangan dan kesenangan sampai sampai waktunya. Waktu waktu sampai sudah waktunya. ditentukan. Iya, waktu Sampai yang ditentukan. Waktu yang ditentukan. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Maka Lalu kalian Adam menerima dari Tuhannya. Mereka mengatakan kepada Adam kalimat. Maka Adam telah menerima kalimat dari Tuhannya. Maka Adam telah menerima dari Tuhannya. Maka Adam telah menerima kalimat dari Tuhannya. kalimat dari Tuhan. Fataba alaihi. Lalu Allah menerima. Sehingga menerima Maka maka dia telah menerima taubat atasnya. obatnya. Iya, dia telah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya dialah dia penerima taubat menerima taubat dan Maha Penyayang. Iya, baik, Masya Allah. Oke. Bisa nggih Bapak Ibu? Oh, Mudah. Lumayan. insya Allah. Iya. Mudah insya Allah ya. Yelnya masih ingat nggih paham Al-Qur'an? Mudah insyaallah. Ya. Mudah insya Allah. Nggih. Baik Bapak Ibu, jadi ini ayat yang sudah kita pelajari bersama memberikan hikmah pelajaran kepada kita bahwa Allah ketika memerintahkan kepada semua penghuni langit untuk bersujud kepada Adam, maka malaikat-malaikat bersujud, namun iblis dia enggan dan menyombongkan diri. Dan dengan dia menyombongkan diri inilah yang akhirnya Allah melaknat iblis sampai hari kiamat. Allah melaknat iblis sampai hari kiamat. Kenapa dia enggan untuk bersujud? Karena faktor yang menyebabkan iblis itu enggan bersujud kepada Adam adalah karena kedengkian. Maka kedengkian itu adalah dosa yang pertama di langit dan kedengkian pula dosa yang pertama kali di bumi. Ya. Dosa yang pertama kali di langit adalah yang pernah dilakukan oleh iblis karena dengki dengan Adam. Dia merasa lebih baik, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya, sehingga dia menyombongkan diri. Dan dosa yang pertama kali di muka bumi ini juga adalah karena dengki ketika Qabil dan Habil, ya, anaknya Adam. Ya, kemudian karena kedengkian, Qabil akhirnya juga membunuh saudaranya Habil. Jadi makanya Rasulullah mengatakan iyyakum wal hasad, jauhilah kalian dari rasa dengki, iri, ya. Karena kedengkian itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, ya. Sedikit demi sedikit pahala kita akan berguguran ketika masih ada rasa dengki, iri dengan saudara kita yang lain. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwa ketika iblis sudah mendapatkan laknat, ya, maka kemudian iblis memberikan rayuan-rayuan kepada Adam dan Hawa dengan memakan buah khuldi yang ada di surga, padahal itu buah yang terlarang. Karena rayuan iblis itulah yang kemudian Adam dan Hawa termakan rayuan iblis dan akhirnya mendekati pohon khuldi ini. Dan akhirnya Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga dan menurunkan ke muka bumi ini. Dan dengan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa, mereka keduanya mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyesali kesalahannya. Dia bertaubat dan mengatakan taubat yang disebutkan oleh Adam, lafaz istighfar yang dikatakan oleh Adam diabadikan dalam surah Al-A'raf. Ya.
Apa lafaz istighfarnya Adam ketika itu? Ketika sudah diturunkan ke muka bumi. Rabbana zalamna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi inilah lafaz istighfarnya Nabi Adam. Ketika berbuat kesalahan, dia menyesali kesalahannya dan bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan Allah pun menerima taubatnya, dan dikatakan innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Maka siapapun manusia punya potensi salah. Namun siapapun mereka yang bersalah, segeralah bertaubat, dan Allah pun Maha menerima taubat hamba-hambanya. Dan dalam hadis Nabi juga disebutkan Allah sangat senang, bahkan kesenangan Allah lebih daripada orang yang ketika kehilangan onta, kemudian onta itu kembali, maka orang itu sangat senang sekali ketika onta yang hilang itu kembali kepadanya. Allah lebih senang dari orang tersebut ketika ada orang atau hamba-hambanya yang bersalah dan dia segera bertaubat kepadanya. Nah, jadi Allah menutup kalimat Tawwabur Rahim, Bapak Ibu. Ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya kenapa selalu dikatakan Tawwab itu gandengannya Rahim. Atau juga Ghafur itu selalu gandengannya adalah Rahim. Karena setiap siapapun yang sudah mendapatkan ampunan, Allah menerima taubatnya, Allah menerima istighfarnya, dan dia mendapatkan ampunan Allah, maka secara otomatis Allah menurunkan rahmatnya. Semua rahmat akan turun kepadanya. Kebaikan-kebaikan apa saja Allah akan turunkan kepada orang yang sudah mendapatkan maghfirah dan mendapatkan taubat. Maka selalu kita lihat dalam Al-Quran, kalimat tawwab itu diiringi kata rahim. Kata ghafur juga diiringi kata rahim. Ya. Tawwabur rahim, ghafurur rahim. Ya. Dan ternyata hikmahnya siapapun yang mendapatkan maghfirah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat, kebaikan, semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah, maka yang pertama kali yang harus kita cari adalah maghfirahnya Allah dulu. Yang harus kita cari adalah ampunannya Allah dulu dengan beristighfar dan bertaubat dari kesalahan yang kita lakukan. Baik, demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, Bapak Ibu. Mohon. Tapi aku boleh